welcome back to my channel. Saya Maurisa Gayatri. Buat yang belum kenalan, sebelum kita mulai, boleh dong kalian subscribe dulu, like, dan aku juga menunggu komen-komen kalian. Pasti aku baca semuanya. Semoga bisa membawa channel ini ke arah yang lebih baik lagi. Dan supaya kalian bisa menikmati video-video selanjutnya, nyalakan juga tanda loncengnya, supaya kamu bisa diingatkan untuk video-video nextnya. Nah, kali ini aku akan bacain kalian tarot untuk bulan April sampai Mei zodiak ya. April Mei 2022. Apa aja yang akan aku bacakan untuk pekerjaan, bisnis, dan kemudian kita akan ke arah family, dan kemudian yang section yang ketiga aku akan bacain love life kalian ya. Yang keempat, personal message spesial buat kalian di bulan April sampai Mei ini. Oh ya, buat kalian yang suka barang-barang lucu, imut, dan sifatnya pokoknya gemesin gitu ya. Aku dapat ini dari mall, dari Mademoiselle Lois. Nanti ada linknya di bawah, itu kalian bisa klik. Ada alas tarot, terus dia juga bikin itu mulai dari kayak bando, terus mulai anything, pokoknya semuanya dari kristal gitu. Kenapa sih aku suka banget kristal? Karena kristal itu kan membantu buat kita lebih relax dengan energi-energinya. Jadi dia terbentuk secara alami gitu. So, kamu bisa bikin dan kontak nanti di bawah itu. Buat kalian yang pengen lebih tahu lagi tentang diri kalian, untuk healing atau untuk kasus lainnya, atau kalian ada ingin memperbaiki mindset kalian, kalian bisa klik di bawah link Instagram. Hanya di Instagram mariam.evolution. Di situ kalian bisa lihat tips-tips lainnya juga, dan juga untuk mendapatkan jadwal konsultasi secara pribadi. Sebelum kita mulai, baca doa dulu. Semoga kalian bisa menerima pesan-pesan dengan lebih baik lagi dan menjalani hari-hari dengan lebih happy lagi. Oke, kita mulai. Halo Virgo, welcome back to my channel. Virgo, jangan lupa dong like dulu, komennya belakangan nanti habis nonton. Nah, ini sambil ini kalian bisa pencet dulu untuk subscribe-nya supaya bisa nonton lagi. Apa kabar Virgo? Virgo, how are you Virgo? Apakah kalian masih bersedia akan hal-hal yang kemarin yang kalian kehilangan? Virgo, untuk pekerjaan, bisnis, investasi ya. Kayaknya aku melihat kalian mendapat kartu yang mirip-mirip dengan si Capricorn. Taurus. Ya, Taurus dapat kartu ini juga, mirip. Semoga kalian seberuntung Taurus juga. Di sini ada 6 tongkat, ya, ada 6 tongkat, terus ada 7 pedang sama kesatria dengan si pedangnya ini ya, naik kuda. Terus aku dapat kartu di sini ada pohon gugur sama satu lagi sepatu ya. Virgo, aku melihat dalam bidang pekerjaan, bisnis dan lain sebagainya, kalian harus mengambil langkah besar karena kalian akan melakukan sebuah hal yang berbeda dengan apa yang kalian biasa lakukan. Jadi akan mengambil sebuah bidang pekerjaan yang berbeda, tanggung jawab yang berbeda, dan kalian harus merelakan hal-hal atau cara-cara lama dalam hal berinvestasi, dalam hal bekerja sama, dalam hal berkomitmen untuk bisa pola kerja lama ini kalian harus merubahnya gitu ya. Terutama di sini akan aku lihat ada kuda ini, si kuda ini artinya kadang-kadang tuh karena kalian suku tanah gitu ya, jadi kayak kalian kekeh kepada cara tersebut, padahal cara ini sudah kurang bisa dipakai lagi untuk keadaannya sekarang gitu. Ada banyak hal yang kamu harus selesaikan. Masalah bisnis kamu yang sekarang itu tidak bisa dipakai dengan cara yang lama lagi gitu. Dengarkanlah saran-saran dari orang-orang sekitar. Di sini ada 6 tongkat dan 7 pedang ya. Manusia ini seperti ini nih. Ada banyak orang yang meninggalkan kamu karena mereka sebenarnya memang sudah tidak cocok untuk bekerja sama dengan kamu. Dan di sini ada 7 tongkat di sini dalam artian mereka akhirnya bawa tasnya, memutuskan untuk bekerja
sama dengan orang lain atau meninggalkan kamu jika kamu seorang bos gitu ya. Kamu akan mengalami tim yang berbeda gitu ya. Jadi akan mengalami perubahan. Terus di sini jangan lupa di sini juga ada sepatu. Sepatu di sini mungkin kalian harus banting setir, melakukan sesuatu yang sangat berbeda ya. Di sini juga ada masa gugur. Nah, masa gugur di sini gitu ya. Masa gugur artinya kalian kehilangan beberapa hal gitu. Di sini sebenarnya adalah saatnya untuk kalian. Kenapa sih Tuhan mengadakan masa gugur ini? Nah, musim gugur itu kan biasanya daun-daun yang lama berjatuhan akan digantikan dengan tunas-tunas dan daun-daun yang baru gitu. Atau mungkin di sini rantingnya yang copot gitu ya. Jadi ada banyak hal ini, masa seperti ini sebenarnya diadakan sama semesta atau sama Tuhan untuk menandakan saatnya segala sesuatu yang lama digantikan dengan sesuatu yang baru. Artinya, lepaskan hal yang lama, cara lama, atau siapapun juga. Tidak selalu dalam bentuk kerjasama, tapi dalam bentuk apapun. Ada yang kamu harus relakan. Misalnya kepercayaan kamu. Kepercayaan bukan agama di sini. Lebih ke arah kayak cara kerja kamu, keinginan kamu, semua harus berjalan dengan seperti itu. Ini ada beberapa belief ya, cara kerja kamu yang lama itu harus dirubah gitu ya, menyesuaikan dengan keadaannya sekarang. Karena kamu mau dikasih hadiah sama semesta, kamu mau dikasih hadiah, keberuntungan, kebahagiaan, apa yang kamu inginkan selama ini. Nah, terus bagaimana untuk investasi dan pekerjaan kalau seandainya kamu seorang pekerja? Sini ada degan, senjata. Tuh, senjata ya. Satu lagi angka 4. Angka 4 adalah disebutkan sebagai suatu angka kestabilan. Sesuatu yang baik untuk ukuran meja. Kalau kakinya 4 pasti stabil gitu ya. Tapi kamu harus tahu bahwa kestabilan itu tidak selalu abadi. Dalam artian perubahan itu selalu ada gitu. Perubahan itu selalu terjadi. Jadi siap-siap dengan perubahan yang ada. Karena kalau kamu ingin mempertahankan sesuatu yang sebenarnya nilainya sudah kurang, untuk kamu karena kamu akan diberikan sebuah hadiah baru. Kamu harus siap. Daripada kamu nembak diri sendiri, merusak diri sendiri. Kenapa? Karena belief kamu yang terlalu kamu pegang seperti itu gitu ya. Jadi untuk dalam hal investasi juga seperti itu. Nanti akan ada beberapa orang yang menasehati kamu dari pihak keluarga atau dari orang-orang terdekat ya. Aku melihatnya di sini akan ada pesan-pesan untuk kartunya terbalik. Apa yang harus kamu lakukan gitu ya. Tidak disarankan untuk investasi dalam bentuk besar-besar dulu. Di sini kamu lebih disarankan kayak lebih banyak menikmati apa yang ada, menghitung aset-aset kamu yang ada, lebih ke arah seperti itu. Untuk kamu Virgo gitu, disarankan untuk tidak berani nekat berinvestasi karena saat ini kamu lagi di masa gugur, di masa kamu lagi menghitung-hitung apa yang harus kamu tukar dengan uang. Misalnya kamu harus menjual beberapa hal, menjual aset kamu, atau mungkin kamu menjual rumah kamu, bisa juga seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan kamu bisa siap dengan segala sesuatunya. Ingat, jika kita berani untuk merelakan apa kata semesta, kita akan mendapatkan yang terbaik nantinya. Oke, dari sisi family, masalah family atau apa yang akan kalian hadapi di keluarga. Di April ini, dompet terbuka, tapi dalam keadaan kosong. Terus kemudian di sini ada fire. Ini yang biasa kalau di sirkus tuh kayak kita lompatin terus lingkaran api gitu ya. Satu lagi di sini ada Pinocchio. Pinocchio-nya bukan dia boneka yang ada ada benangnya gitu. Jadi kayak tahu ya, yang bisa dimainkan gitu dengan tali gitu ya. Nah, 3 kartu ini sangat menjelaskan bagaimana keluarga melihat kamu gitu ya. Virgo, keluarga melihat kamu tuh nekat melakukan sesuatu menurut percayaan kamu sendiri. Aku tidak memihak kepada siapa-siapa, aku hanya menyampaikan pesan. Jangan melakukan sesuatu yang menyebabkan kamu sampai akhirnya kamu kehilangan banyak hal dalam bentuk rezeki gitu ya. Artinya kamu mempertahankan sesuatu yang sebenarnya sudah harus berubah bentuknya, yang tadi kita kembali dalam bentuk bisnis. Terus family mungkin tidak akan bicara terlalu banyak untukmu karena kamu mempunyai belief yang terlalu keras gitu untuk
ukuran mereka tidak bisa berbicara lagi karena kamu seperti menutup telinga kamu gitu ya. Terus di sini ada api seperti ini dan lambang boneka ini adalah lambang yang mencerminkan mereka nggak bisa bicara banyak sama kamu. Karena selama ini kamu juga sudah mendoktrin terlalu banyak hal-hal sehingga mereka merasa seperti ini, diatur-atur banget gitu kan. Padahal sebenarnya Virgo, tidak ada salahnya ketika kamu merelakan 1-2 hal kepercayaan kamu untuk kebaikan. Ini kartu boneka ini bukan suatu petunjuk yang baik gitu ya. Jadi kadang-kadang pikiran dan kepercayaan kita menjerat kita gitu. Jadi usahakan pemikiran-pemikiran kamu adalah sesuatu yang bisa membawa keberuntungan buat kamu. Jika tidak, berarti pola pikir kita harus berubah ya. Itu dari family. Di sini juga ada keberanian dan segala macam. Saya melihat di sini sebenarnya kemakmuran kamu itu luar biasa. Kamu dipermudah dalam bentuk rezeki dimanapun dan kapanpun. Tapi karena belief-beliefmu itu yang menyebabkan kayak kadang-kadang Tuhan harus mengambil sesuatu yang kamu punya untuk kamu bisa menyaksikan atau mengerti pesan dari semesta itu sendiri. Please be aware untuk tidak terlalu memaksakan segala sesuatunya. Karena Tuhan punya cara yang terbaik buat kalian, ya. Oke, itu dari family atau pertemanan atau lingkungan kerja atau kerabat kerja, ya. Oke. Wow, ini agak panjang buat kamu Virgo di bagian itu. Oke, kita bukain yang love life. Love life buat yang pacaran belum menikah. Terus buat yang sudah menikah. Bersabarlah dan terbukalah kepada pola pikir baru ya. Lumayan nih bacaannya. Keras. Gimana sih aku ngomongnya sampai ngaco. Ada singa di sini dan ada lilin. Buat kalian yang masih berpacaran, standar kamu untuk punya pasangan mungkin harus dipikirkan ulang, ya kan? Jangan terlalu sempurna, gak akan ada orang sempurna ya. Terus buat yang mau mendekatin Virgo, kalian harus pelan-pelan karena Virgo itu lama banget untuk bisa percaya sama orang. Dan kalau memang gak satu pemikiran, mereka tuh langsung kayak reject gitu. Nah ini buat kamu yang deketin Virgo dan buat kamu Virgo, kalau kamu ingin lebih cepat bisa mendapatkan pasangan yang sesuai yang kamu inginkan, sedikit lebih rileks gitu. Di sini antara singa sama ular ini adalah sebuah lambang yang kalian harus lebih fleksibel menghadapi dunia saat ini. Apalagi tahun 2022 ini segala sesuatu sebenarnya gitu. Kamu pengen apa? Bisa jadi. Kamu pengen apa? Bisa jadi. Tapi kadang-kadang keinginan kamu sama frekuensi pemikiran kamu itu bertabrakan. Sehingga kamu pinginnya dapat pasangan yang begini, begitu, segala macam, itu tabrakan dengan belief kamu sendiri yang ekspektasi kamu itu justru menyebabkan pasangan yang tadinya udah dekat itu pergi lagi gitu. Coba kamu cek belief seperti apa yang menyebabkan seperti itu supaya kamu bisa lebih rileks. Dari para calon pasangannya sendiri sebenarnya mereka sangat tertarik sama kamu dan bahkan untuk segera bisa menikah. Tapi mereka takut dengan standar kamu. They're afraid kalau mereka nggak mampu bisa memenuhi apa yang kamu inginkan, mungkin secara finansial, mungkin secara kepintaran, mungkin secara apapun itu. Jadi mereka banyak yang mundur teratur. So buka cakra dada kamu, banyakin meditasi ya buat kamu Virgo untuk pasangan supaya di tahun ini kamu bisa mendapatkan kemudahan untuk bisa mendapat pasangan yang bisa membahagiakan kamu. Aku kasih bonus buat kamu. Aku buka yang ini. Untuk yang masih berpacaran atau mencari pasangan. Beauty. Nah, ini dia. Jadi, the beauty atau kecantikan dari kehidupan sendiri itu adalah bisa menerima pesan-pesan dari semesta. Kecantikan kamu itu banyak menawan hati orang banyak. Tapi, banyak di antara mereka yang takut. Gitu. Kayak standar kamu tuh pretty high gitu. Ya, aku ngerti sih.
nggak mudah gitu ya. Tapi yang paling mudah adalah mungkin kamu bisa berteman dulu dengan mereka. Sebelum mengucapkan standar-standarmu, bisa saja kamu berteman dulu dengan mereka ya. Untuk kamu Virgo yang belum menikah. Oke. Sekarang yang sudah menikah. Aku dapat ikan. Terus ada monkey. Terus ada bunga ungu ya. Ungunya tapi ungu muda gini, lilac gitu ya. Terus satu lagi si Pinocchio yang boneka yang terikat ini ya. Buat kamu yang sudah menikah, pasangan kamu juga kepingin kamu sedikit lebih fleksibel gitu. Nah, untuk Virgo ini biasanya yang kalian punya pasangan Virgo, mungkin kalian tahu bahwa Virgo itu paling susah kayak harus melakukan sesuatu yang di luar beliefnya dia gitu loh. Jadi untuk kalian di bulan April dan Mei ini ada banyak komunikasi yang mampet ya, aku melihatnya gitu. Jadi ya mungkin kalau memang nggak bisa komunikasi, ya udah liburan aja kali ya. Kasih pasangannya liburan, duit belanja. Karena aku nggak tahu nih caranya gimana. Kalau kalian nggak bisa berbagi pasangannya, beliefnya tuh dia butuh apa gitu. Misalnya masalah belanja-belanja aja deh gitu. Kayak misalnya kalian tuh kadang-kadang suka kayak, kamu nggak penting beli ini, kamu harusnya beli apa yang aku inginkan. Atau jadi kamu punya standar khusus gitu yang menyebabkan pasangan kamu tuh merasa kayak, kok aku nggak dikasih sih apa yang aku mau gitu. Jadi lebih ke arah situ nih. Ya udah ditanya aja pasangan kamu pengen apa. Kalau memang belief kamu sulit, keluar duit mungkin lebih mudah buat kamu ya para Virgo. Jadi gitu untuk love life-nya nih, masalah kayak merasa kurang diperhatikan ya, kalian mungkin bisa traktir ya supaya lebih happy pasangannya ya. Oke, gitu buat Virgo. Aduh. Nih ada tambahannya. Kartunya kayak nggak punya apa-apa gitu, takutnya kayak merasa kayak nggak punya apa-apa gitu. Jadi buat kamu yang Virgo, kamu tuh sebenarnya bukan nggak punya apa-apa, cuman kamu merasa kayak kamu kurang gitu, rasanya nanti besok takut kurang gitu. Enjoy today ya, nikmati liburan, nikmati bersenang-senang, makan-makan, happy buat keluarga. Nah, katanya sih salah satu kunci manifest untuk rezeki lebih banyak itu adalah mengeluarkan uang dengan bahagia. Kalau kamu keluar uang belum bahagia, kamu pikir-pikir lagi, karena nanti yang datangnya juga agak seret gitu ya. Keluarkan uang dengan bahagia, oke Virgo? Ya, oke, gitu buat buat yang sudah menikah juga ya. Oke, personal message kayaknya udah lengkap ya tadi ya. Kalian bisa dengarkan satu persatu lagi, udah panjang nih, kalian paling panjang bacaannya. Oke, I love you Virgo. Thank you for watching. Like, comment, dan subscribe-nya ditunggu.